Dipersembahkan oleh, didukung oleh Tujuh hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, jalur Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau lancar. Hingga kini di jalur Nagrek belum terjadi peningkatan arus mudik. Ya, jalur yang menghubungkan Tasikmalaya dan Garut ini biasanya menjadi salah satu lokasi titik kepadatan arus lalu lintas dalam momen arus mudik Lebaran. Sementara di 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, jalur ini masih terpantau lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Setidaknya itu yang terjadi hingga malam tadi ya. Lalu bagaimana dengan pagi hari ini, apakah di jalur Nagrek ini juga sudah ada atau setidaknya terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan? Lalu bagaimana juga dengan di tol Cikatama? Ya. Kita akan ajak Pak pemirsa untuk memantau kondisinya terkini pagi hari ini dengan rekan-rekan kami. Sudah ada Celia Alexandra langsung dari jalur Nagrek dan juga Putri Sofia dari gerbang tol Cikatama. Selamat pagi rekan-rekan, kita akan ajak pemirsa untuk ke Nagrek terlebih dahulu. Celia, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah terlihat adanya peningkatan arus mudik di sana? Silakan. Ya, Rati, Bayu dan juga pemirsa, kalau tadi malam kami memantau memang kondisi ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan. Namun pagi hari ini kami memantau sejak dini hari terjadi peningkatan arus lalu lintas, arus mudik di area Nagrek ya Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya, memang digunakan oleh para pemudik dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya dan juga Garut. 7 hari menjelang ini kami memantau memang kondisi arus mudik memang terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Dan juga di belakang saya memang arus mudik ini paling banyak kalau di daerah Nagrek ini didominasi oleh kendaraan roda 2 yang sejak pagi hari tadi memang sudah mulai memadati daerah Nagrek. Dan juga kami memantau pemirsa memang kondisi yang sudah mulai dipadati atau volume kendaraan yang cukup signifikan ini, namun kondisi lalu lintas masih ramai lancar, sempat terjadi ada sedikit kepadatan di beberapa titik-titik seperti lingkar gentong yang memang kondisi jalan di lingkar gentong tersebut terjadi ada tanjakan dan juga turunan yang cukup curam. Namun saat ini pemirsa, kalau kami bisa kabarkan kepada Anda, di jalur gentong bawah ini terjadi sedikit tersendat kondisi lalu lintasnya, dikarenakan juga terjadi kecelakaan di pagi hari tadi. Kalau kami memantau ada 2 TKP kecelakaan yang terjadi di daerah sana, sehingga terjadi tersendat lalu lintas di area Gentong bawah. Kalau kami pantau juga pemirsa di rest area Gentong, ini memang sudah mulai dipadati sejak dini hari tadi dari para pemudik yang memang beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan mudiknya ke area Jawa Selatan. Nah pemirsa, ini memang kalau pagi hari tadi kami memantau, kalau di samping saya ini mobil-mobil kendaraan roda 4 juga sudah mulai beriringan untuk melakukan arus mudik, meskipun ini masuk di awal arus mudik, belum memasuki cuti bersama dan juga belum memasuki puncak arus mudik yang memang biasanya terjadi di area Nagrek ini terjadi 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun alasan mengapa para pemudik ini memilih untuk mudik lebih awal dikarenakan untuk menghindari terjadinya kepadatan yang terjadi tadi di puncak arus mudik di 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau kondisi cuaca saat ini pemirsa di daerah Nagrek, kalau kami memantau ini kalau cuacanya ini cukup mendung dan berawan. Tadi pagi sempat ada sedikit gerimis atau rintik-rintik hujan, sehingga pantauan kami para pemudik sudah melakukan antisipasi untuk menggunakan jas hujan atau mantel untuk melakukan mudik ke area Jawa Selatan. Sehingga nantinya antisipasi yang dilakukan oleh para pemudik ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan curah hujan di area Nagrek saat ini. Kalau kami memantau memang tadi malam pemirsa, sejak malam tadi dari Polda Metro Jawa Barat ini sudah melakukan berbagai upaya persiapan untuk arus mudik dan juga lonjakan arus mudik yang nantinya terjadi 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tepatnya dilakukan ada pos-pos pantau yang sudah didirikan dan disiapkan. Kalau dari tempat saya mengabarkan ini ke arah selatan sekitar 2 km ini terdapat pos
Pantau Limbangan yang memang baru dibuka nanti di esok hari untuk dimulai operasinya. Namun selain itu pemirsa, banyak juga persiapan dan juga fasilitas yang nantinya disediakan di pos-pos pantau ini, seperti terdapat pengisian bahan bakar listrik untuk mobil listrik dan juga pengisian bahan bakar BBM untuk mobil yang menggunakan bensin dan sebagainya. Kemudian juga ada bengkel darurat, ruang laktasi, kemudian juga ada playground yang disiapkan oleh dari Polda Metro Jaya. Dan kalau misalnya kami memantau sedikit ke area bawah di lingkar Nagrek, itu juga terdapat beberapa pos-pos pantau yang sudah disediakan, khususnya dari Kementerian PUPR juga sudah menyediakan untuk mengantisipasi terjadinya jalan-jalan yang kurang bagus untuk dilalui oleh para pemudik selama mudik Lebaran kali ini. Terutama mereka juga melakukan pantauan ini sudah terjadi sekitar 10 hari jelang Idul Fitri atau semenjak hari Senin kemarin. Sementara demikian, Bayu, Rati. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari kawasan Nagrek. Pagi hari ini masih terpantau lancar. Nanti kita akan perbarui terus informasi dari lokasi Nagrek ya. Lalu kita akan bergeser ke gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan kami, ada Putri Sofia di sana. Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Ya, Bayu, Rati, dan juga pemirsa, selamat pagi. Dari pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini memang arus lalu lintas terpantau lancar, yang mana memang untuk kepadatan lalu lintas sendiri terpantau masih belum terjadi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di ruas tol Cikampek menuju tol Trans Jawa. Akan tetapi memang apabila kita melihat pada data semalam kemarin pada tanggal 2, ini terjadi kepadatan, memang polanya seperti malam hari menjadi malam atau waktu favorit bagi para pemudik untuk melakukan jalan dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa, yang mana memang apabila dibandingkan dengan jam-jam biasanya pada pukul 1 hingga pukul 4 dini hari ini menjadi titik waktu yang mana memang pemudik ini memilih untuk bertolak dari wilayah Jabodetabek menuju ke tol Trans Jawa, menuju ke wilayah Jawa Tengah maupun ke wilayah Jawa Timur. Adapun memang untuk pagi hari ini terpantau masih lancar, cukup lengang dengan kendaraan yang melewati tol Cikampek ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar seperti bus dan juga truk. Dan memang apabila kita melihat untuk hari ini PT Jasa Marga maksud kami memang telah sudah memberlakukan adanya diskon tarif tol sebesar 20% untuk tarif tol yang terintegrasi yang dimiliki oleh PT Jasa Marga maksud kami. Dan memang untuk tarif tolnya sendiri ini berlaku untuk segala jenis kendaraan yang nantinya akan melewati gerbang tol Cikampek menuju ke tol Trans Jawa. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini masih belum diberlakukan untuk hari ini, akan tetapi dalam waktu terdekat nanti pada tanggal 5 April dari tol dalam kota Jakarta ini akan diberlakukan sistem ganjil genap dari kilometer 0 hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung, yang mana memang ini akan melewati di jalur tol Cikampek seperti itu. Dan untuk puncak arus mudik ini nantinya akan diprediksi akan mulai pada hari Sabtu tanggal 6 April nanti. Dan untuk kepadatan lalu lintas untuk pagi hari ini memang masih belum padat, dan kita masih akan terus memantau apakah nantinya pada siang hari akan ada kepadatan lalu lintas, mengingat ini merupakan 1 minggu lagi menjelang Lebaran ataupun Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan untuk tadi malam memang apabila dirangkum selama 1 hari ini terjadi penumpukan. Maksud kami pada pagi hari tadi di beberapa gardu tol dari tol Trans Jawa menuju ke tol Jakarta ini terjadi beberapa kepadatan di 2 gardu tol, yang ini memang untuk kepadatan ini didominasi oleh kendaraan berat seperti bus dan truk yang mengantri untuk masuk ke tol di Cikampek menuju ke Jakarta. Sementara demikian, Bayu, Ratih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Celia dan juga Putri Sofia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh